Jamaah, alhamdulillah Allah hadirkan saya pada malam hari ini di masjid Bapak yang indah ini, Masjid Baitur Rahman. Rupanya nama Baitur Rahman itu pilihan kaum muslimin di mana-mana. Masjid kami di Pondok Cikundin juga Baitur Rahman. Masya Allah. Malam hari ini saya dihadirkan oleh saudara saya melalui Bang Royke ini agar saya datang ke sini untuk memberi tausiah berkaitan dengan halal bihalal. Halal bihalal ini sebenarnya adalah rentetan daripada ujung selesai kita melaksanakan ibadah siang dan qiyam Ramadan, kemudian ujungnya Idul Fitri, maka ada lanjutan acara silaturahim Idul Fitri disebut halal bihalal. Halal itu bermakna suci, bisa bermakna bersih, dengan yang bersih juga. Jadi bersih ketemu yang bersih. Tausiahnya tentu mempertahankan kesucian jiwa, kebersihan hati, dan kemenangan pasca Ramadan. Inilah yang mesti diperjuangkan oleh setiap muslim dan mukmin selesai Ramadan. Mempertahankan kesucian diri, kebersihan hati, kemenangan pasca Ramadan adalah sebuah perjuangan yang harus diusahakan oleh setiap kita. Ada sebuah pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Wahai Rasulullah, manusia utama atau manusia istimewa itu yang seperti apa? Jawab baginda Rasulullah, "Kullu mahmumil qalbi sudduqul lisan." Manusia utama, manusia yang paling afdol, manusia istimewa itu, kata Rasulullah, setiap orang yang hatinya bersih dan lisannya benar. Setelah menjelaskan demikian, sahabat mendengar penjelasan Rasulullah tentang manusia utama tadi. Sahabat pun bertanya lagi, "Ya Rasulullah, sudduqul lisani na'rif, fama mahmumil qalbi?" Wahai Rasulullah, kalau lisan yang benar kami paham. Kalau bahasa orang Betawi pinggiran, nah asal orang nggak pernah ngibul berarti orang benar gitu aja. Orang nggak pernah bohong berarti benar. Tetapi yang saya belum paham, ya Rasulullah, fama mahmumil qalbi, apa itu hati yang bersih? Seperti apa hati yang bersih? Qala jawab Nabi, "Huwa taqi wal naqi." Dialah orang yang bertakwa, yang hatinya bersih, la itsma fi, tidak ada lagi dosa di dalam hati, wala baghiya wala ghila wala hasad. Di hati orang ini tidak ada dendam, tidak ada jahat, tidak ada ghila, tidak ada hasad. Jadi orang takwa itu hatinya bersih, terutama dari 3 penyakit hati: dendam, ghil, dan hasad. Padahal penyakit hati itu menurut Allah dalam Al-Quran tidak hanya itu, Pak. Berdasarkan diagnosanya Al-Quran, kalau kita cermati betul, ada 12 macam penyakit rohani yang sedang berjangkit di tengah umat hari ini. Berapa belas tadi? 12 macam penyakit rohani yang sedang berjangkit di tengah umat hari ini. Itu merupakan penyakit keturunan dari umat terdahulu
Dasarnya firman Allah kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 28 tentang penyakit kufur. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Kenapa kalian kufur kepada Allah sedangkan kalian tadinya benda mati? Manusia berasal dari setetes air nutfah. Akhirnya Allah jadikan manusia hidup sempurna dari manusia. Setelah itu Allah matikan kembali, dan setelah Allah hidupkan lagi, dan semua manusia akan kembali pada tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-16 Allah tegaskan bahwa manusia ini cenderung kufur. Walladzi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan dan menghidupkan kembali. Sesungguhnya manusia niscaya sangat kufur. Jadi orang kufur itu tidak ada zaman Nabi. Hari ini ada orang kufur. Orang tak percaya datangnya hari kiamat. Katanya hari kiamat itu ada ilusi. Kata Mbak Megawati itu, kiamat itu ilusi. Itu hanya karang-karangan saja. Jadi yang namanya kufur itu ada zaman ini. Kalau Bapak cermati sejarah, saya pernah mendengar ungkapan dari Bang Taufik Ismail mengungkap sejarah Indonesia ini tahun 1963-1964 sebelum meletusnya G30 SPKI. Dulu ada lembaga kesenian rakyat milik PKI namanya Lekra. Mereka membuat tayangan ludruk, kalau istilah Jawa Timur sandiwara ludruk. Judulnya apa? Gak main-main, mati nih Gusti Allah. Masya Allah mati. Ini kan jelas kufur manusia. Ada itu. Jadi kufurnya jelas-jelas. Jadi penyakit kufur itu tidak zaman Nabi, sampai hari ini, sampai kiamat ada penyakit kufur. Kalau bahasa lain kafir. Pasangannya adalah musyrik. Allah menyebutkan kebanyakan manusia ini musyrik daripada yang mukmin. Coba kita baca surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah, justru mereka musyrik. Padahal musyrik itu menurut Allah adalah sumber kehancuran kehidupan manusia. Kita baca surat Ar-Rum ayat 41-42. Dhaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut dan bahkan di udara asbab tangan manusia yang jahil, supaya Allah menimpakan kepada mereka perbuatan mereka sendiri. Banyak teguran Allah kepada manusia, bencana di mana-mana, banjir, apalagi panas. Ada tayangan di India kepanasan aspal meleleh. Setelah India, Cina sana 68 derajat. Masya Allah. Itu teguran Allah, maksudnya menyadarkan hendaknya manusia kembali ke jalan Allah. Maka di ujung ayat dalam surat
melakukan perjalanan keliling di atas muka bumi untuk beriktibar, ambil pelajaran. Kenapa generasi masa lalu hancur? Karena kemusyrikan. Jika kehancuran manusia itu karena kemusyrikan, maka Luqmanul Hakim memberi nasihat pada putranya, terdapat dalam surat Luqman ayat yang ke-13, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah, jangan berbuat musyrik, karena kemusyrikan adalah kedzaliman yang besar. Makna la dzulmun adzim dalam tafsir maknanya la dzambun adzim, dosa yang sangat besar. Allah mengancam, ada dalam dua ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dua-duanya ada dalam surat An-Nisa 48 dan 116. Allah tidak mengampuni dosa musyrik. Dosa selain musyrik Allah ampuni. Kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki. Masya Allah. Obat mengobati penyakit kufur dan syirik itu hendaknya setiap orang beriman berjuang agar setiap dirinya memiliki iman yang khalis, iman yang bersih, tidak tercampur, tidak terkontaminasi dengan kemusyrikan. Seperti yang Allah tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kemusyrikan, makna kedzaliman adalah kemusyrikan, mereka adalah orang-orang yang akan mendapat jaminan Allah hidup dengan rasa aman, nyaman, tentram, sejahtera, bahagia. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar muhtadun, mendapat hidayah daripada Allah. Iman yang khalis menghadirkan ketentraman dalam kehidupan. Ya. Iman yang bersih dari kemusyrikan akan menghadirkan ketenangan, ketentraman, rasa aman dalam kehidupan, khususnya kita orang-orang beriman. Adapun sepasang lagi penyakit yang kedua adalah penyakit fahsya dan munkar. Fahsya itu kalau diterjemahkan keji dan munkar. Penyakit fahsya dan munkar itu merajalela di seluruh dunia, tidak terkecuali juga berjangkit di Indonesia. Adapun penyakit fahsya dan munkar yang muncul di tengah kehidupan manusia, pemicunya adalah tipu daya setan dan hawa nafsu. Penyakit apa tadi, Bu? Fahsya dan munkar. Pemicunya siapa? Tipu daya setan dan hawa nafsu. Kita baca dalam surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Wahai orang-orang beriman, jangan kau turuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan memerintahkan manusia kepada perbuatan fahsya dan munkar. Fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Kalau orang ikut langkah setan, setan memerintahkan manusia agar berbuat keji dan munkar. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma
seorang pun kalian terlepas daripada tipu daya syaitan. Walakin Allah yuzaki man yasha, akan tetapi Allah lah yang menyelamatkan hati seorang hamba dari tipu daya syaitan, dari bersih hatinya, tidak ketipu syaitan. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Kalau di dalam ujung ayat 83 surat An-Nisa, Allah katakan, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lantabattum syaitan illa qalil. Kalaulah bukan karena rahmat Allah dan karunia Allah atas kalian, para hamba Allah, pastilah kalian semua jadi pengikut syaitan, kecuali sedikit yang selamat. Masya Allah. Adapun terapi dari penyakit fahsya dan munkar, tadi pemicunya penyakit fahsya dan munkar, tipu daya setan dan apa tadi? Hawa nafsu. Ibu-ibu kenal dengan namanya Nabi Yusuf? Kenal bu? Nabi yang paling ganteng. Ketika dia menjadi bujangan, ada dalam peliharaan seorang penguasa Mesir, Kifir Aziz, yang punya istri cantik Zulaikha namanya. Yusuf ini dirayu, ya kan? Nabi Yusuf dirayu sama Zulaikha. Hawa nafsu itu berbahaya. Ketika Nabi Yusuf dirayu, Nabi Yusuf juga hampir juga kena. Itu kelas Nabi ya, padahal kita yang bukan Nabi. Kita baca dalam surah Yusuf ayat 22, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Zulaikha sudah sangat ingin kepada Yusuf, kalau bahasa Betawi ingin sudah ngebet banget, ya. Wa hamma biha, Yusuf juga sudah ingin sama Zulaikha itu, hampir kepleset. Lalu kelas Nabi, apalagi kita yang bukan Nabi, ya, sangat mungkin kepleset. Maka Nabi Yusuf di ayat 53 mengaku bahayanya hawa nafsu. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yusuf mengatakan, Nabi Yusuf, aku tidak mengingkari tipu daya nafsu. Jadi Nabi Yusuf mengakui bahwa dirinya sangat lemah, hampir terpedaya oleh nafsu. Nafsu memerintah manusia kepada keburukan, kecuali yang dirahmati Allah. Wong kelas Nabi yang hampir kepleset sama nafsu. Allah juga memberi nasihat kepada seorang Nabi yang raja. Bapak kenal raja-raja Bani Israel setelah generasi Nabi Musa dan Harun siapa? Raja Bani Israel pertama setelah Nabi Harun dan Musa siapa? Pak, sering ngaji kan? Raja Bani Israel pertama setelah generasi Harun dan Musa adalah Talut, ya kan? Allah memberikan Talut sebagai raja Bani Israel. Ketika Talut perang dengan Raja Jalut yang zalim, ada tentara muda yang Nabi, yaitu Daud alaihissalam. Nabi Daud muda itulah yang membunuh Jalut. Ketika Raja Talut semakin tua dan akhirnya wafat, maka raja pengganti Talut adalah Daud alaihissalam. Allah memberi nasihat, memberi peringatan kepada Nabi Daud agar waspada terhadap hawa nafsu. Baca dalam surat Shad ayat 26. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, aku jadikan engkau khalifah di bumi. Tegakkan hukum di antara manusia seadil-adilnya, selurus-lurusnya, sebenar-benarnya. Jangan kau urutkan hawa nafsu.
dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Masya Allah. Adapun terapi untuk mengobati penyakit fahsyat dan munkar yang timbul di tengah-tengah kehidupan manusia karena tipu daya setan dan hawa nafsu tadi, terapinya adalah menjaga sholat fardu yang 5 waktu dilakukan secara berjamaah di masjid di mana ada berkumandang. Gak main-main, man. Terapinya untuk menghadang penyakit fahsyat dan munkar apa? Sholat. Sholat tepat pada waktunya berjamaah di masjid di mana ada berkumandang. Masya Allah. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa qimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya dan munkar, dan sholat ini merupakan zikir akbar. Zikir yang terbesar itu sholat. Kalau Bapak sholat ingat siapa? Kalau ingat selain Allah belum sholat. Karena Allah menyuruh kita sholat hanya ingat Allah. Allah berfirman kepada Nabi Musa ketika Allah beri wahyu kepada Nabi Musa sebagai kalimullah, katakan ya Musa innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Allah menyuruh Nabi Musa sholat hanya ingat Allah. Kalau kita sholat tidak ingat Allah, tidak ingat yang lain, belum sholat. Coba Bapak ketika sholat ingat siapa? Yang Bapak ingat ketika sholat itu siapa? Apa yang Bapak ingat? Kalau selain Allah Bapak belum sholat, ya kan? Full zikrullah, ingat Allah, merasa seolah-olah berhadapan dengan Allah, ya, sedang bercengkerama dengan Allah. Innal musallina di rabbah, orang sholat sedang bermunajat dengan Rabbnya. Sampai Nabi pernah menegur jamaah masjid Madinah ketika ada orang sholat sunnah di sebelahnya orang baca Quran keras-keras. Nabi menegur sampai membuka tabir kamar beliau dengan mengatakan innal musalli yunaji rabbahu fala yarfa' ba'dahu ala ba'din fil qira'ah. Orang yang sedang sholat itu sedang bermunajat dengan Rabbnya, asik dengan Rabbnya. Jangan saling mengeraskan bacaan di antara kalian sehingga mengganggu yang lain. Orang baca Quran suruh pelan kalau sebelahnya ada orang sholat sunnah. Kedudukan yang sholat lebih tinggi daripada yang qira'ah. Sampai begitu. Apalagi kadang-kadang ada masjid yang pujian-pujian selain baca Quran. Itu kalau di kampung-kampung itu kita pernah dengar yang hidup kepala lindur, yang Siti Fatimah mandi di kali, rambutnya basah segala macam gitu, ya kan? Ada itu. Lah kalau yang dibaca gitu-gituan ada orang sholat masih juga pujian kayak gitu, jatuhnya makruh, ya kan? Baca Qurannya suruh pelan, apalagi pujian yang gitu. Ada pujian-pujian yang indah juga sih, tapi lagunya beda-beda. Kalau di Jawa lagunya beda, di Sunda lagunya beda, ya kan? Istighfarnya sama kan? Tetapi lagunya beda. Kalau di Sunda saya pernah dengar Astaghfirullahaladzim liwalidayya wa li jami'il muslimin wa li jami'il muslimat, gitu kan? Indah gitu ya. Kalau di Jawa Gusti Allah kula nyuwun ngapura sekatahe dosa kula dosa ageng kelawan ingkang alih. Itu ada orang Jawa nggak sih? Lagunya beda-beda. Kalau lagu-lagu itu dibaca ketika ada orang sholat makruh ya. Baca Qurannya suruh pelan, apalagi baca yang gitu-gitu. Masya Allah. Jadi terapi fahsyat dan munkar adalah
Ibu-ibu, mohon tidak hanya waktu Ramadan saja jaga sholat. Di luar Ramadan, ibu-ibu tetap jaga sholat tepat waktu. Walaupun ibu tidak wajib sholat berjamaah di masjid, tetapi walaupun di rumah tetap tepat waktu. Ibu ingin masuk surga kan? Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, idza sholatul mar'ah khamsah wa ta'at zawjaha wa hasanat farjaha wa shamat syahwaha tadkhulul jannah min ayyi babin syaa. Wanita yang menjaga sholat tepat waktunya, hormat patuh taat kepada sang suaminya, puasa bulan Ramadan, menutup sempurna aurat, wanita dengan 4 amal mulia ini besok dipersilahkan memasuki pintu surga. Suruh pilih pintu di antara 8 pintu surga, suruh pilih pintu sebelah mana yang dia mau masuk. Ini kemuliaannya wanita yang menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktu. Kalau laki-laki sholatnya tempatnya di masjid, Pak, bukan di rumah, ya kan? Di dalam surat An-Nur ayat 36-37 kalau nggak salah, atau 35-36, fi buyutin adinallah an turfa wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah ila akhir ayat. Di sebuah bangunan, artinya masjid yang dianjurkan untuk dimakmurkan, ada setiap 5 waktu sholat berjamaah di situ, ya kan? Bertasbih di dalamnya di waktu pagi dan petang, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Terus penjelasan Allah itu rijal, laki-laki. Jadi laki-laki sejati sholatnya di masjid berjamaah. Saya curiga, Pak, ada bapak-bapak dekat masjid sholatnya di rumah terus itu. Ini lanang tenang orang gitu. Saya khawatir, bapak ini lanang tenang orang. Karena Nabi pernah bilang, la yusalli li jalil masjid illa bil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Padahal di tetangga itu definisinya 40 rumah. Ini masjid Baitur Rahman itu depannya sebelah mana? Sana atau sana? Atau sana muter di depan? 40 rumah sebelah sana, 40 rumah sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana. 160 rumah itulah jalur masjid. Sholatnya di masjid Baitur Rahman. Sekurang-kurangnya 40 rumah. Ya. 40 ke sana, 40 ke sana, berarti 160 ya. 40 kali 4 berapa? Gue tak sini belajar. 160 rumah itu sholatnya di masjid. Saya berdoa ya, mudah-mudahan Masjid Baitur Rahman ini tambah makmur, jamaahnya tambah semangat, tambah sempurna iman Islamnya, dan tambah semangat untuk menjaga agamanya untuk generasi masa depan. Masya Allah, ini tanggung jawab kita. Betul. Karena orang di luar sana tidak ingin Islam itu ada. Orang-orang PKI komunis terutama tidak mau Islam ini ada, terutama di bumi Indonesia. Orang-orang PKI maunya Islam nggak ada di Indonesia. Kita hati-hati dengan generasi kita masa depan. Masya Allah. Adapun sepasang penyakit rohani yang ketiga adalah penyakit dzuluman jahulah. Dzuluman itu sangat dolim, jahulan sangat bodoh. Manusia itu menurut Allah memiliki penyakit dua itu. Kita baca dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asbaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana
bumi, kepada gunung. Tiga makhluk Allah yang besar-besar ini tidak sanggup menanggung amanah kewajiban syariat. Akhirnya manusia yang sanggup. Fa'abaina ayah minha wa asfaqna minha. Tiga makhluk Allah yang besar tadi tidak sanggup menanggung amanah kewajiban syariat, khawatir tidak bisa menunaikannya. Akhirnya manusia tampil, wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia sanggup menanggung kewajiban amanah kewajiban syariat. Maka Allah menegaskan sesungguhnya manusia ini adanya sangatlah zalim dan sangatlah bodoh. Terapinya apa? Manusia harus berilmu agar tidak menjadi bodoh dan zalim. Berilmu, seluruh amal ibadah yang dikerjakan hendaklah ada ilmunya, ya kan? Tidak boleh melakukan amalan yang tanpa ilmu. Kalau dalam bahasa hadis, ada ilmu imamul amal wal amal tabi'u. Ilmu itu imamnya amal, amal tinggal mengikuti ilmu itu. Karena Allah berpesan, wala ta'fu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kau lakukan suatu amalan yang tanpa ilmu dari dengannya. Ada pertanggungjawaban di depan Allah, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati besok ditanya oleh Allah terhadap amalan-amalan yang tanpa dasar ilmu. Agar manusia tidak menjadi ide sombong, selain dia belajar ilmu agama, dia disertai dengan zikrullah, disertai dengan zikir. Ya, orang kalau ada ilmu dengan didasari dengan zikrullah, maka akan datang sifat tawadhu, sifat rendah hati, ya. Karena dia yakin wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang berilmu ada yang maha ilmu, maha ajar Allah. Di atas orang berilmu ada yang maha berilmu. Di atas langit ada langit, istilahnya. Tapi kalau orang berilmu tidak disertai zikrullah, akan datang sifat kibir, sombong. Adapun sepasang penyakit rohani yang keempat adalah muhdalan fakhuran, congkak dan sombong. Saya mau tanya bapak-bapak, di dunia sekarang ini, Pak, di Indonesia ada nggak orang congkak? Ada nggak orang sombong di Indonesia? Banyak ya? Berarti benar penyakit itu, Pak, ya. Allah mengilhamkan kemuliaan kepada Luqmanul Hakim. Dia memberi nasihat kepada putranya, tertulis dalam surah Luqman ayat ke-18, wala tusa'id khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marah innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Luqman Hakim memberi nasihat pada putranya, jangan kau palingkan wajahmu dari pandangan orang lain. Kalau bapak bertemu saudara jabat tangan, tapi saudara bapak tadi noleh ke tempat lain, itu kira-kira berantak kan? Ya, nggak berantak kan? Itu Luqman menyampaikan, jangan kau palingkan wajahmu dari pandangan orang lain. Wala tamshi fil ardi marha, jangan berjalan di atas muka buminya Allah dengan congkak, sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan sikap sombong, congkak. Adapun terapi obat mengobati penyakit congkak dan sombong, menghidupkan sifat-sifat saling memuliakan sesama saudara muslim. Kalau dengan bahasa Arab disebut
ikramul muslimin, memuliakan saudara sesama muslim. Bahkan tidak hanya ikram, ihsan. Baca dalam surat Al-Hasyr ayat 9 bagaimana sifat ihsannya orang-orang Ansor kepada kaum muhajirin. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa man yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Baca Al-Hasyr ayat 9. Mereka orang-orang Ansor yang lebih dulu tinggal di Madinah, mereka sangat senang kepada kaum muhajir yang datang dari Makkah ke Madinah. Ya, mereka sangat mencintai saudaranya sesama muslim yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan mereka siap memberikan suaka, memberikan bantuan apa saja yang diperlukan oleh kaum muhajirin. Orang Ansor siap memberikan bantuan apa saja kepada saudaranya dari kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah. Sampai disebut wa yusiruna ala, mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada diri sendiri. Walau karena bihi khassasah, walaupun kadang-kadang yang diberikan untuk ikram kepada saudara muhajirin, orang Ansor itu masih perlu, tapi demi saudaranya dia siap untuk menyuguhkan apa yang dimiliki untuk saudara. Itu yang hilang di tengah umat Islam hari ini. Sifat memuliakan orang, sifat mendahulukan orang lain daripada dirinya. Sifat-sifat mendahulukan orang itu ketika tahun 95 itu, ketika saya ada di Pakistan sana, sedang belajar di sana, itu kami ada di markas dakwah Pakistan namanya Lahore, namanya Rewi Mahadul Arabiyah. Setiap hari hampir 15 sampai 20 ribu orang ada di markas dakwah. Kami di dalam sana ada money changer, tempat penukaran uang ya. Kalau kita punya uang rupiah Indonesia mau tukar rupiah sana, atau kita punya uang rupiah Pakistan mau ditukar kembali rupiah Indonesia, bisa di money changer itu. Karena dari seluruh negara ada uang, mata uang. Ketika kami sedang ngantri untuk money changer tukar uang itu, ada orang Arab nyelam di depan, orang malam lari nyelam di paling depan. Padahal kita ngantri panjang. Kira-kira menurut Bapak gimana orang Arab? Songong ya. Kita yang ngantri panjang pun teriak ikramul muslimin, artinya muliakanlah saudara sesama muslim. Bahasa kita bukan lo aja yang perlu, kita juga perlu semua antri ini. Itu songong ke depan gitu segalanya. Tapi orang Arabnya itu dalil juga. Dia bilang ikramul mustajid, tolonglah ikram kepada orang yang terburu-buru. Saya ini teman-teman sudah di airport mau terbang, saya ketinggalan, maka saya ingin nyusun. Akhirnya kita beri, ya udah deh, bulan sarap dulu. Lalu itu pernah terjadi tahun 90. Memuliakan orang lain. Kalau Bapak baca sejarah di perang Tabuk, ada sahabat yang terkapar dalam keadaan luka parah, minta air, ada saudaranya datang bawa air. Ketika sudah dekat, yang luka parah mendengar teriakan orang lain yang luka perlu air, dia sempat menunjukkan tangan, tolong berikan ke sana aja. Padahal dia juga perlu itu. Orang mau mati masih bisa ikram, memuliakan hubungan orang. Itu sahabat. Hari ini nggak ada manusia seperti itu. Hilang sudah. Ini yang mau dibangun di tengah umat Islam. Memuliakan orang lain, mendahulukan orang lain daripada diri. Oh kita nanti breaksing aja kalau istilah orang marah,
tiga mobil kita, mobil sekian pada nyelak ke depan, teriak gitu. Jadi kita belum bisa itu sifat-sifat sahabat ya Ansor kepada Muhajirin. Nah, kita bangun di tengah umat Islam hari ini, ya penting itu dihidupkan karena itu terapi. Adapun sepasang penyakit yang kelima adalah penyakit riya dan ujub. Riya itu pamer, ujub itu membanggakan diri. Hari ini ada nggak orang yang beramal karena pamer? Banyak. Tolonglah saya sedekah, tapi tolong diliput ya semua kamera CCTV supaya orang sejagat tahu. Ada. Ujub itu di antara makhluk Allah yang paling ujub menurut Allah adalah iblis. Bapak kenal iblis? Kenal ya? Menurut Allah makhluk yang paling ujub itu iblis. Disebut di dalam surat Sof ayat 75-76. Kalau tidak salah ya 75-76 atau 74-75, lihat situ aja. Qurannya buka. Allah itu sempat bertanya, ya iblis, mana'aka antas juta lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal ali. Wa iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak bersujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku sendiri? Itu ada. Apa kau merasa sombong atau merasa makhluk yang paling tinggi? Qala iblis jawab, ana khairun minhu. Saya kan lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah ciptakan saya dari api, Adam dari tanah. Iblis merasa itu asal ciptaannya lebih tinggi daripada manusia. Padahal yang menyuruh sujud itu Allah. Dia lupa siapa yang menyuruh sujud, yang menciptakan dirinya. Iblisnya lupa. Maka itulah iblis dianggap makhluk yang paling ujub dijaga. Ada satu kaum yang ujub mirip iblis, itu kaum Ad. Pernah menantang secara terbuka seolah-olah menantang Allah. Dia bilang, man asyaddu minna quwwah. Siapa lebih kuat daripada kami? Baca dalam surat itu, Fusilat. Surat Fusilat atau Hamimah Sajdah ayat yang ke-15. Itu ucapan kaum Ad. Siapa yang lebih kuat dari kami? Padahal Allah yang menciptakan lebih kuat daripada kaum Ad. Ini sejarah. Adapun terapi riya dan ujub adalah ikhlas. Maka setiap kita beramal agar terhindar dari sifat riya atau ujub tadi, doa kepada Allah semoga amal kita selalu ikhlas. Karena ikhlas itu sirrun min asrarillah. Salah satu rahasia daripada rahasianya. Sukar orang untuk mendapatkan ikhlas tanpa bantuan Allah. Masya Allah. Bapak kenal sejarah Khalifah Umar bin Khattab? Khalifah Umar ini oleh Nabi, sanjungan Nabi pada Khalifah Umar itu tinggi sekali di hadapan Aisyah istrinya. Nabi pernah bertanya, wahai Aisyah, pada suatu malam bulan purnama bintang ke-8, Nabi keluar rumah sambil lihat bintang di langit. Ber-8 Nabi tanya, wahai Aisyah, siapa orang yang amalnya sebanyak bintang di langit? Kata Aisyah, Abu Bakar bapak saya. Pede banget Aisyah. Ya memang. Cuma Nabi bilang bukan. Siapa yang Rasulullah? Umar bin Khattab. Subhanallah. Padahal kalau bapak saya kemana? Kata Nabi, bapakmu lebih tinggi dari Umar. Amal bapakmu semalam saja ketika dikejar-kejar sama kafir 100 pemuda Quraisy dengan pedang terhunus, Nabi berkata, aku bersama Abu Bakar di dalam gua Zur dalam keadaan ketakutan. Amalan Abu Bakar semalam saja bersama tidak bisa ditandingi oleh amalnya Umar sepanjang hidupnya Umar dan pengorbanannya Umar. Tinggi sekali amal Abu Bakar
Tetapi amalnya Umar, Nabi mengatakan lebih banyak daripada hitungan bintang di langit. Orang sekali berumar pun masih berdoa kalau beramal, Allahumma ja'al amali kullahu sholihan atau kullaha sholihan wa ja'alhu liwajhika khalisah. Ya Allah, jadikanlah amal saya semua amal soleh, dan jadikanlah amal saya semua ikhlas hanya mencari ridha Allah saja. Sudah beramal masih berdoa, orang sekali berumar, apalagi kita yang belum ketahuan berapa besar nilai amal kita. Doa agama ogah, padahal doa penting, ya kan? Nabi Ibrahim mengajarkan kita doa ketika bangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu bapaknya orang bertauhid sejak Nabi Ibrahim beramal berdoa. Baru penyakit yang terakhir adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia takut mati. Itu penyakit manusia. Terlalu cinta dunia takut mati. Dunia boleh Pak, tapi sekedar alat saja, sarana bukan tujuan. Mati itu jangan ditakuti. Kata orang Jawa, gedomono kuncenono yen mati mongso mungo. Ada orang Jawa nggak sih? Ya. Mau kayak apa sudah menghalangi mati, kalau giliran datang mati juga. Oleh karena itu jangan ditakuti, tapi dipersiapkan bekal untuk mati. Kata Nabi Al-Qais, man kana nafsa wa amila lima ba'dal maut ulaikal aqis. Orang pandai itu orang yang sibuk beramal untuk kehidupan setelah kematian. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Jadi dalam acara halal bihalal pada Ramadan ini, kembali kita periksa tentang kesucian diri kita. Jaga kesucian diri kita sampai Nabi menganjurkan kepada kita agar tetap dalam suasana seperti puasa Ramadan. Selesai puasa Ramadan dianjurkan puasa sunnah Syawal 6 hari. Kalau sudah puasa semua, alhamdulillah. Kalau ada yang belum, masih ada waktu. Ini baru tanggal 22 Syawal, ya kan? Man shoma Ramadan fa'atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomatan. Orang yang puasa Ramadan kemudian diikuti puasa Syawal 6 hari, seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Jadi kalau orang selalu puasa, orang puasa itu kan hatinya bersih, lisannya terjaga, matanya terjaga, telinganya terjaga, ya kan? Terutama kalau bapak-bapak ini, perhatikan bapak-bapak ini soal mata itu penting dijaga. Kalau ibu-ibu, tolong telinga ini dijaga. Kenapa beda? Ada sejarahnya. Kenapa ibu-ibu saya ingatkan telinganya dijaga agar tidak mudah ikut-ikut ngegosip gitu. Ada sejarahnya soalnya. Dalam peristiwa sejarah masa lampau, dalam peperangan Bani Mustalik, Rasulullah SAW ketika pulang dari peperangan Bani Mustalik, ketika akan berangkat, di antara istri-istri beliau yang mendapatkan undian ikut bersama Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam perjalanan kembali dari peperangan itu, tandu yang ada diletakkan di atas unta yang dinaiki Aisyah diturunkan ketika istirahat di pinggir jalan. Istirahat di tengah kegelapan, maka ummahatul mukminin tentu ingin mungkin buang hajat kan, keluar dari tandunya tadi. Ternyata selesai hajatnya dia merasa pakai kalungnya jatuh. Di tengah kegelapan nyari-nyari nggak ketemu. Akhirnya rombongan Nabi berangkat. Sementara tandu yang tadi ditaruh oleh sahabat yang menurunkan, dia menaikkan tidak
Beliau ada di pinggir jalan berpakaian serba hitam, cadar hitam, serba hitam. Maka seorang sahabat yang disuruh Nabi jalan paling belakang, namanya Sofwan bin Mu'attal, melihat hitam-hitam, dia istighfar, inna lillahi, pasti ini keluarganya Rasulullah. Kenapa ketinggalan? Sofwan menundukkan ontanya, memberi isyarat agar Aisyah naik. Onta dituntun menyusul rombongan Rasulullah yang sudah berangkat. Tapi fitnah sudah menebar di Madinah. Yang dituntutkan oleh orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, ada apa Sofwan dengan Aisyah? Kok bisa dua-duaan? Ada seorang wanita yang biasa diberi makan oleh Abu Bakar, yang menjamin hidupnya dijamin oleh Abu Bakar. Abu Bakar bersumpah tidak akan memberi makan perempuan yang ikut ngegosip, memfitnah putrinya Aisyah. Sejarah ini gara-gara telinga. Jadi ibu-ibu kalau ada berita-berita tolong ditabayun dulu, jangan ikut-ikutan gitu. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa alamu anna fikum Rasulullah dan sedangkan insyaallah. Kalau bapak-bapak tolong jaga mata, Pak ya, menjaga kesucian hati. Pasca Ramadan itu tetap menjaga lisan dan menjaga mata. Kalau bapak-bapak itu khusus soal mata ini, saya pernah tanya kakek-kakek, ada rumah bagus, gedung megah, mobil bagus, kalau lihat begituan ya biasa saja. Kalau lihat cewek cantik yang nanti kalau itu beda. Kakek-kakek lihat cewek cantik masih kalametan gitu. Jadi mata, bahaya mata itu. Ada hadis mengatakan an-nadru sahmun masmumun min syihabi iblis. Pandangan mata itu ibarat panah beracun daripada panahnya iblis. Man taraka makhafati abdaluhu imanan yajidu halawatuhu fi qalbi. Orang yang meninggalkan memandang yang keliru tadi akan aku beri hadiah sebagai penggantinya, akan mendatangkan rasa manisnya iman di hati. Ada lagi hadis, ada rasa manisnya ibadah di hati. Jadi saya yakin kalau bapak-bapak jaga mata, insya Allah ibadahnya khusyuk. Tapi kalau bapak gak jaga mata, gak bakalan khusyuk ibadahnya. Ya, boleh bertaruh itu. Ya, karena Nabi pernah menegur kepada seorang sahabat, masih saudara sepupunya, ketika ada di medan Arafah sedang wukuf. Nabi naik unta Qaswah, di belakang punggungnya ada saudaranya namanya Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Rupanya dalam basyirahnya Nabi, walaupun Nabi itu jalan menghadap ke depan, tapi basyirahnya mengatakan Fadl ini matanya jelalatan kemana-mana itu. Nabi mengatakan, ya ibn akhi, inna hadzal yaum yaum Arafah. Wahai anak saudara, hari ini hari Arafah. Man malaka basaruhu wa lisanuhu wa samuhu wa qalbuhu mufirlah. Orang yang bisa mengendalikan pandangan matanya, telinganya, hatinya, lisannya, Allah ampuni semua dosa. Selesai Arafah, dosanya semua dihapus. Jadi soal mata ini sejarahnya ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan mata kita semua, Pak. Bapak kita ini bapak-bapak nih, ya kan? Kalau ibu-ibu tolong telinganya, jangan ikut-ikutan gosip yang gak jelas. Karena itu menodai, mengotori baju takwa yang baru kita pakai. Ada istilah indah dalam Al-Quran, Allah menggambarkan
di dalam surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian menjadi seperti kisah seorang wanita dalam kisah lama yang menenun benang demi benang menjadi selembar kain, tapi setelah jadi lembar kain diudari lagi. Jangan susah payah kita menjahit pakaian takwa selama 1 bulan, hari demi hari kita puasa. 1 bulan Ramadan selesai Idul Fitri, kita menggunakan pakaian takwa yang diibaratkan baju putih warnanya. Jagalah jangan mudah tergoda oleh karena ucapan dan tingkah laku kita, apalagi robek karena kurang hati-hati kita, tersangkut paku atau kawat berbunyi. Asbab lisan kita, ya, karena lisan itu ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzi lisan. Manusia itu akan selamat tergantung lisannya. Kalau dia jaga lisan selamat. Bahkan harga manusia itu tergantung lisannya. Kalau bahasa Jawa, ajiling diri gumantung ono lati. Harga manusia tergantung mulutnya, tidak lisannya. Orang kalau lisannya jelek, walaupun orangnya cantik ya jelek aja nih. Gitu kan? Walaupun orang hebat, tapi kalau lisannya jelek aja. Jadi jaga lisan penting sekali. Apalagi kalau lisan sudah melukai orang lain, ibarat sabetan pedang, orang terluka sembuhnya lama. Penting sekali dijaga lisan. Di antara ibu-ibu ya. Kemudian saya ingatkan juga pasangan rumah tangga bapak ibu dalam suasana Ramadan itu halal bihalal saling halalkan, tidak hanya kepada tetangga dan kepada suami istri juga tambah mesra itu, dan amanah tanggung jawab semakin tinggi. Ada 4 amanah tanggung jawab laki-laki dalam setiap keluarga muslim sebagai memimpin dalam iman, ibadah, amal soleh dan akhlak. Ini suami dalam memimpin keluarga dengan iman, ibadah, amal soleh dan akhlak. Kalau ini dijalankan nggak ada KDRT, nggak ada. Ya. Yang kedua, laki-laki itu penanggung jawab, tanggung jawab memberi nafkah lahir dan batin dalam bentuk materi, dan nafkah yang paling tinggi menyempurnakan agama keluarga dalam rangka mengamalkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan hanya dicukupi dalam bentuk materi tapi agamanya tidak diperhatikan. Salah besar kalau ada sebuah rumah tangga suaminya memperhatikan materi kepada istri, tidak memperhatikan agamanya. Bahaya itu. Di depan Allah dia akan bertanggung jawab yang sangat besar. La yaqillah subhanahu wa ta'ala ahadun yawmal qiyamah bidzambin a'dzam min jahalati ahli. Tidak akan berjumpa seorang lelaki memikul dosa besar menghadap Allah seperti dosanya laki-laki yang membiarkan istrinya tidak paham kepada agama. Kalau dalam bahasa kasarnya, istrinya bodoh betul tentang agama. Akidahnya tidak bagus, ibadahnya gak tegak, muamalahnya jahil, akhlaknya buruk, ini salah besar semua. Ya, tanggung jawab itu. Mendidik istrinya kepada sholat tepat pada waktunya, kemudian memberikan sempurna agama ya, dalam akidah, ibadah, muamalah, masyarakat. Ini diantara halal bihalal yang setiap rumah tangga supaya kembali memperhatikan 4 amanah tanggung jawab suami terhadap keluarganya dalam Islam. Pemimpin, penanggung jawab, guru, pelindung dalam rumah tangganya, ya kan? Pemimpin, penanggung jawab, guru, dan pelindung atau pendidik dan yang keempat pelindung keluarga. Bagaimana melindungi keluarga agar jangan sampai ada keluarga kita satu orang pun
jawab. Mudah-mudahan tausiah malam hari ini bermanfaat untuk semuanya. Yang baik datang dari Allah, yang kurang karena memang saya manusia biasa. Kalau ada khilaf dan kurangnya, dibukakan pintu maaf. Yang saya perlu ingatkan kepada bapak-bapak tadi, pentingnya memelihara, menjaga, mempertahankan kebersihan hati, kesucian jiwa, dan kemenangan pasca Ramadan dengan menyempurnakannya agar seperti kita setahun puasa terus, sempurnakan puasa Syawal 6 hari yang belum, yang sudah alhamdulillah. Ya. Setelah itu kita jaga amal-amalan fardu, istiqomah kita jaga qiyamul lail, sholat malamnya, dan baca Quran tidak hanya Ramadan saja, tapi selain Ramadan jangan sampai ditinggal Al-Quran. Ya. One day one juz biasanya zaman ini kan sudah terbiasa, satu hari satu juz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika.